Mohon maaf ya, putri Pak Akbar Tanjung nyalek di kota Solo untuk jadi anggota DPRD Solo. Ini kan jomplang banget. Jangan sedih mas, kakakku yang lain nyaleknya nasional. Jadi ada representasi guys. Kuning di kandang merah ini. Nah, cuman siapa tahu bantengnya kepanasan terus berteduh di bawah beringin. Amin ya rabbal alamin. Siap. Bagaimana pendapat Anda dengan isu termutakhir tentang dinasti politik di Indonesia? Ada. Ya pasti. Iya. Apa pendapat Anda dengan itu? Saya kan bagian dari aktivis 98, sehingga pernah secara vis-a-vis tuh berhadapan dalam tanda kutip dengan Partai Golkar. Siap. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan kita berkunjung ke Solo di satu kawasan. Ini masuknya kawasan apa? Keraton? Baluarti. Baluarti ya? Oke. Kelurahannya Kalau Baluarti. daerahnya Mangkuyudan ya? Iya, jadi di Solo ada 2 kampung Mangkuyudan. Oh ada 2 kampung. Khusus untuk menemui politikus muda. Ngeliatnya kemana nih? Ya kemana saja boleh. Semua kamera on. Sekar Krisnauli Tanjung. Halo. Hai Mas Putut. Mbak Sekar. Sugeng Rawu. Wah, sudah bisa bahasa Jawa dengan fasih ya. Amin, Ya, amin. Ya, nama embel-embel Tanjung di belakangnya tentu teman-teman tahulah. Beliau adalah anak ruju kalau bahasa Jawa, anak bungsu ya, dari politikus, boleh disebut politikus sepuh, tapi sebenarnya politikus dengan jam terbang yang paling tinggi. Pak Akbar Tanjung ya. Siap. Mbak Sekar udah lama tinggal di Solo? Kita tinggal menetap. Maksud Oke, saya. menetap itu mulai April Mas Putut. Tapi bolak-balik itu dari tahun 2020 yang intens. Tapi dari kecil, dari dulu itu setiap tahun pasti selalu berkunjung 2-3 kali. Setidaknya dalam setahun. Setidaknya dalam setahun. Oh, karena ibu berasal dari sini ya. Betul. Tadi sempat ngomong ibu itu sebenarnya Mangkunegaran atau Pakualam ya? Kalau Pakualam kan Jogja Mas. Sorry. Kasunanan. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau Bu Nina itu berdasarkan ceritanya oleh Bu Nina itu dari ibunya Bu Nina, Mbah Marni, eyangku, itu ada keturunan dua-duanya. Gitu. Tapi sekarang ini kita lagi di kawasan Keraton Kasunanan. Di Kasunanan ini ya, di Kasunanan. Kalau boleh tahu ya, kenapa nama dari keempat putri Pak Akbar Tanjung dan Bu Nina itu ada Krisnya semua? Karena Ibu Nina itu keluarganya Kris, jadi nama keluarganya itu ada Krisnya semua. Mas Putut kakak. Ya Ibu Nina Krisnina Maharani. Ya. Adiknya Krisdina. Oh gitu. Kristian kalau yang laki-laki gitu. Jadi semua ada Krisnya. Dari mulai Bu Ninanya sudah ya Kris semua ya? Iya, Bu Nina anak ke-7, jadi dari anak pertama itu sampai anak ke-11, mereka bersaudara Mas Putut. Ya. Itu semuanya ada elemen Krisnya dalam namanya. Sehingga Pak Akbar dan Bu Nina memutuskan ya anak-anaknya juga ada Krisnya. Beda-beda, aku Krisnauli. Iya. Kayaknya Krisandini, ada Krisanti sama Krisnawati. Mohon maaf, cucunya ada Krisnya juga nggak? Enggak, itu sudah tidak didoktrin sampai sana gitu. Mungkin nanti keputusan yang belum punya anak kan cuma aku. Aku bisa mempertimbangkan mungkin untuk anakku. Ada mulai mempertimbangkan nanti kalau punya anak mungkin Kris juga. Itulah, idenya datang dari sini. Dari pertemuan aku dan Mas Putut ini. Oke, tapi akrab dengan kota Solo tentu saja ya? Akrab. Apa yang menyenangkan dari Solo? Selain makanannya, cuacanya. Tapi walaupun saat ini lagi panas sekali. Tapi semua daerah di Indonesia betul, ya. Tapi waktu awal-awal aku pagi di sini bagiku masih sangat nikmat, Mas Putut. Sama sore. Sore juga dan malamnya tuh dingin. Dan kadang itu masih ada mbok-mbok jamu yang lewat di sini namanya Bu Poni kalau di sini. Jadi suasana itu membuat kita nyaman di sini, menyenangkan. Dan yang pertama kali akhirnya membuat aku ke Solo, tapi sebetulnya bukan kota Solonya
sendiri, tapi lebih ke arah keluarga kami yang masih ada berbagai macam peninggalan di sini. Yang Dan lama-kelamaan, aku ternyata malah suka sama kotanya juga. ya at home betul bisa. Merasa nyaman, tapi yang membuat lebih nyaman sekarang karena kerjaannya banyak. Jadi lebih, karena kan kadang kalau misalnya gak ada kerjaan juga gak enak ya Mas ya. Iya, iya. Tapi yang juga enak adalah karena Solo ini deket sama berbagai macam pusat sesuatu gitu. Pusat perbelanjaan, kalau misalnya di Jawa Tengah bisa ke Semarang misalnya. Oh Budaya gitu ya. ya Solo. Anak Jakarta tetap nggak bisa meninggalkan mall ya. Di sini udah banyak mall juga sih. Iya, tapi agak kurang representatif rasanya ya. Mungkin ada beberapa toko yang belum ada di sini. Atau misalnya kita mau ngalam, pergi-pergi ke alam, itu 1 jam udah sampai Tawangmangu. Iya. 1 jam lagi Masa kita udah bisa Jogja kemana. Jogja nggak disebut? Ya, aku abis ini mau nyebut Jogja. Jadi itu juga satu hal yang bikin aku tertarik sama kota Solo. Berarti ini rumah Eyang? Atau ini gimana? rumah keluarga kami. Kalau rumah masa kecilnya Ibu Nina, Mbah Ibu Nina? kami itu di Purwotomo. Kadang aku juga di sana. Karena itu dapil. Berarti iya. Nanti kita kampanyenya gitu. nanti ya. Siap, maaf. Berarti nggak apa-apa. Berarti masa kecil lebih banyak di sini atau di rumah Eyang? Kalau di lagi rumah yang datang di Purwotomo. Jadi dulu itu Mas Putut kami selalu lebaran kedua ketiga tuh di kota Solo. Buat open house. Kalau kebanyakan orang, mohon maaf ya, ini bukan stereotype ya, tapi sejauh teman-teman yang saya kenal, anak-anak Jakarta, mereka selalu bilang Jogja, Solo enak gitu ya. Tapi enaknya itu ya kan paling 2 minggu saja. Setelah itu mereka tetap harus lebih menyukai Jakarta gitu. Anda gimana? Mungkin yang tadi aku garis bawahi sih Mas, karena kerjaannya banyak. Kerjaannya banyak, kesibukannya banyak, itu yang membuat aku jadi lebih ke arah nggak bisa ninggalin. Jadi kalau misalnya disuruh memilih, lebih memilih dapat dapil Jakarta sebetulnya? Enggak juga. Karena lebih keras? Atau? Aku nggak bisa membandingkan ya, apakah iya. lebih keras atau enggak, karena aku nggak pernah ngalamin berpolitik secara politisi di Jakarta, tapi aku merasa jalannya di sini. Oke. Mbak Sekar, sebelum kita ngomongin soal politik, Anda kan kuliah di jurnalistik malah ya? Betul. Di Boston University ya? Betul. Kalau boleh tahu apa alasannya? Waktu itu alasannya simple Mas, saya suka media dan saya suka nulis. Penulis. Iya, makanya ngambil jurnalistiknya juga bukan sebagai news anchor, jadi saya benar-benar sebagai reporter. Jadi ya kita terjun di lapangan, kita tulis gitu. And I loved it very much. Dan ya kadang kalau di depan kamera aku masih suka kagok karena biasanya kan aku yang seperti Mas Putut. Tapi nggak di kameranya malah nggak ada justru. kameranya ya, nggak ada lampu, nggak ada kamera. Ya bener-bener kita sama perekam suara atau notes sama pulpen. Makanya tadi aku bawa notes nggak ya? Tapi kan sekarang bukan aku yang nanya Mas Putut. Kalau di kuliah sana itu apa yang paling menantang waktu kuliah ya? Aduh baik banget Mas. Tapi paling menantang ya. Ketika kuliah di jurusan jurnalistik gitu. Belajar untuk berani bertanya dan menyuarakan pendapat. Itu bagi aku awal-awal sangat-sangat amat sulit. Karena aku sekolah ya di Jakarta karena SMP, SMA sekolah Katolik, kurikulum nasional, yang mana aku merasa frekuensi atau intensitas untuk membaca, menganalisa dan berargumen tuh sangat berbeda jauh dengan waktu di Amerika. Apalagi aku di bidang komunikasi, jurnalis, jadi harus baik baca, harus baik nulis, harus baik ngomong bicara juga. Gitu ya? Kalau mau framing atau mau bertanya sesuatu kan itu kan analisanya banyak gitu kan Mas. Jadi itu suatu hal yang bagi aku sangat sulit awalnya. Kedua juga bisa berdiskusi dengan bahasa Inggris. Waktu itu ada salah satu kebiasaan kami sebagai wartawan kampus itu namanya resident quotes Mas. Jadi kalau misalnya kita lagi meliput isu tentang kota, itu kita harus mewawancara ya masyarakat secara random aja. Di stasiun bus, di halte apa, atau misalnya lagi makan di restoran kita nanya itu. Jadi pada saat itu aku lama di Jakarta, nggak pernah tinggal di luar negeri.
terus harus langsung kayak gitu. Aku bisa bahasa Inggris, tetapi untuk meyakinkan orang lain untuk mau berbicara sama aku, nanya tentang isu politik di kota itu kan orang lain yang pertama nanya, "Ini kamu orang apa ya?" gitu kan. Karena orang Indonesia rasnya nggak familiar, kita bukan etnis Tionghoa, kita juga bukan Arab, nggak India, gitu. not Spanish, definitely bukan Kaukasian. Jadi ini kamu biasanya orang mendukanya apa? Vietnam? Vietnam bisa, kadang aku pernah di orang Spanyol juga, Mas. Aku agak bingung sih itu data dari mana. Tapi ya gitu deh. Menulis juga susah. Bagi aku belajar menulis itu susah sekali. Menulis yang baik dan benar. Bahkan sampai ada kelasnya sendiri gitu. Kelas menulis gitu kan. Karena Anda masih ini ya, mungkin berpikirnya di dalam bahasa Indonesia, kemudian harus ditranslate untuk menulis dalam bahasa Inggris. Itu satu. Dan kedua, menulis yang efektif itu kan sebenarnya susah banget ya Mas ya. Bahwa kadang tuh kalau kita nulis kalimat kepanjangan tuh berarti tuh nggak efektif sama sekali. Jadi pemilihan kata dan bagaimana setiap kata tuh sebenarnya ada artinya, kapan harus kasih titik, itu semua ada seninya. Dan aku sangat-sangat suka menulis sebetulnya. Jadi alasannya jurnalis ngambil dua itu, tertarik dengan media, dampak dari media, dan kedua suka nulis. Sampai kemudian bertekad untuk meliput perang ya? Iya. Walaupun nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Sampai belajar bahasa Arab itu mikirnya, wah perang saat ini ada di Timur Apa Tengah. yang menginspirasi Anda untuk berani meliput perang? Atau mungkin waktu itu kalau Anda ingat ya, ada wartawati Indonesia Mbak Mitia Hafiz yang dulu wartawan juga, sekarang jadi anggota DPR. Itu kan wartawan luar biasa juga. Betul. Beliau salah satunya ya, kalau saya pasti Desi Anwar ya, kita ngelihatnya walaupun mungkin beliau lebih banyak wawancara tokoh-tokoh, Christian Amanpour, kalau kita yang lebih internasional Mas. Dan mungkin saat itu apa ya, jiwa-jiwa pemberontaknya gitu masih tinggi kan, kita masih kuliah itu rasanya segala hal tuh bisa. Jadi salah satunya pingin aja gitu. Dan yang menarik ya Mas, waktu aku kuliah itu aku ngambil, kan kalau di Amerika ada major, ada minor. Minor aku tuh tentang kebudayaan Islam, Muslim societies. Aku merasa waktu di Indonesia tuh justru ruang untuk kenal dengan agama Islam secara kebudayaan, sejarah, itu tuh aku merasa kurang. Jadi akhirnya pas ke Amerika kayak, oh baru ada nih kesempatannya. Terus pusatnya di Timur Tengah apa, dan konflik apa semua di sana. Jadi aku juga agak pengen belajar tentang itu. Dibalut dengan jiwa pemberontak yang masih agak tinggi gitu saat itu. Jadi pengen bisa wartawan perang. Itu sempat kursus bahasa Arabnya di Maroko? Di Maroko, di Rabat waktu itu Mas, kami 3 bulan. Serius banget ya? Ya kalau ada kesempatannya, kita seriusin aja Mas. Tapi abis itu pas udah sampai booster lagi udah gak pernah dipakai bahasa Arabnya. Selain baca Quran dan baca doa. Oke. Ringkas cerita, kemudian ketika pulang apa yang terjadi pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia itu aku kampanye buat pasangan calon Prabowo Sandi. Langsung? Langsung. Waktu itu sebagai International Media Officer. Jadi kebutuhan media internasional untuk paslon itu semuanya aku yang handle. Ya dibimbing sama orang-orang partai dan lain-lain, tapi lewat aku. Gitu. Sorry, kalau nggak salah waktu di Boston Anda juga membantu kampanye wali kota atau gubernur? Wali kota ya? Itu beliau sempat minta saya untuk tetap stay, tapi saya memutuskan untuk langsung balik Indonesia. Bagaimana bisa seorang Indonesia ya baru tinggal tidak terlalu lama di Boston, kemudian dipercaya untuk ikut tim kampanye? Jaringan. Enggak Mas, jadi gini. Jadi aku waktu itu sempat 1 semester di Washington DC. Itu aku magang sebagai wartawan di liput 100 hari pertama Presiden Trump. Nah, teman sekamarku itu dia political strategist, dia pernah kampanye buat Hillary lah, buat apa segala-gala. Oh, di sisi yang berbeda tapi ya? Enggak, ini waktu yang 2000, waktu pemilu yang Presiden Trump versus Hillary. Hillary, ya. Tapi udah pemenangnya udah
Trump. Udah Trump. Waktu Anda bertugas itu. Udah. Magang itu ya. Jadi Oke. timelinenya itu temenku ini magang buat Hillary dulu. Kita ketemu di Washington DC, kita kenalan. Habis itu kita bareng-bareng pulang ke Boston, kampanye buat wali kota Bostonnya. Jadi yang memperkenalkan aku ke kerjaan wali kota Boston itu temenku ini, temen sekamarku ini gitu. Karena teman sekamarku ini dulu kampanye buat kandidat Demokrat, jadi waktu dia di Boston dia kampanye juga buat kandidat Demokrat yaitu Marty Walsh itu. Terus dia lagi butuh orang ini sebuah role posisi, ya aku coba apply aja. Menang nggak sih itu akhirnya? Menang. Oh yes. Menang, kemudian wali kotanya jadi Menteri Ketenagakerjaan sekarang, Marty Walsh. Marty Walsh ya. Tapi beliau memang dekat sama Joe Biden. Ya kedekatan kan pentingnya kalau di politik. Lalu kemudian pulang ke Indonesia jadi tim kampanye. Tim kampanye. Prabowo Sandi. Itu gimana ceritanya? Kita cari jalan aja Mas. Emang pengen terlibat? Emang pengen. Jadi kan tahun 2018 aku lulus. Iya. 2017-nya itu aku magang di salah satu public policy consultant di Indonesia di Jakarta. Terus di situ boleh nggak disebut? Boleh, tapi nggak tahu boleh nggak nyebut namanya? Nggak boleh. Oh nggak apa-apa. Namanya BGA, Bauer Group Asia. Kalau Mas Utu tahu. Oke. Di situ terus jadi deket. Abis itu aku nyadar, oh tahun depan tuh udah mau pilpres ya. Kayaknya pilpres itu aku selalu udah tahu Mas bahwa akan ada suatu momen yang mana aku masuk politik, nggak tahu kapan, but I've always been really interested in it. Jadi ya kita karena kita belum mau jadi politisi, kita kampanye dulu lah gitu cari duit, bisa bikin nama, make a portfolio kan, kerja profesional kan Mas. Bangun jaringan, aku juga mikir, aku udah 4 tahun di luar Indonesia, jaringan Indonesia aku cuma itu aja. Oh Anda di Boston 4 tahun dia Mas, kan S1. Jadi aku juga merasa aku harus bisa memperluas network yang aku punya dan aku merasa belajar dari kampanye wali kota itu salah satu pekerjaan yang bisa mengembangkan jaringan dengan cepat itu adalah ikut tim kampanye. Itu aku merasakan sekali waktu di wali kota Boston itu. Lah muncullah itu ide untuk ya udah deh kita habis lulus kita langsung pulang aja buat kampanye presiden. Itu masih bersama teman itu atau sendiri? Udah sendiri. Temen-temenku kan udah di bawah kan bule. Temenku ini bule. Temenku ini bule orang Amerika. Nggak diajak sekalian. Oh enggak. Kan dulu tim kampanye Pak Prabowo katanya banyak orang bule juga. Saya nggak tahu ya katanya. Aku pernah ketemu sih 1-2 tapi enggak. Tapi nggak banyak ternyata. Yang aku temui 1-2. Aku nggak tahu orang lain ketemunya berapa. Tapi temanku itu nggak aku aja. Tapi kenapa portofolionya masuk ke dalam tim ses ya? Kenapa nggak ke media? That's a very good question. Karena pada saat itu aku merasa bahwa aku ingin bisa lebih melihat dinamika kampanye sebagai dalam tim tuh kayak apa sih. Aku tidak bisa memungkiri bahwa ketertarikanku ke politik memang cukup tinggi gitu Mas, baik secara profesional ataupun memang sebagai aktor. Jadi aku pingin bisa belajar juga gitu. Iya. Kalau boleh diceritakan ya dengan ringkas, apa yang menarik dan apa yang membedakan antara kampanye, walaupun tidak bisa apple to apple ya tentu saja. Yang di sini Anda kan bekerja di tim kampanye running presiden dan wakil presiden. Sementara di Boston kan waktu itu wali kota. Tapi kan mungkin bisa ditarik garis apa yang membedakan dan apa yang menarik untuk dilihat dari dua hal itu. Satu hal yang sangat berbeda adalah peran partai dalam membantu memenangkan kandidatnya ini. Apa tuh? Gimana? Kalau aku ngelihat peran partai di sini agak kayak oh ya udah dia ini kader partai aja gitu. Jadi misalnya Pak Prabowo kader Gerindra. Tapi akhirnya exactly the role of the party institution is what itu aku I didn't get it. Sama juga saya waktu itu kan sama PAN, sama Demokrat. Ya udah akhirnya ada jubir PAN, ada jubir Demokrat, ada jubir Gerindra. Tapi peran partainya aku pada saat itu kurang bisa memahami gitu. Karena ada tim pemenangan sendiri lagi gitu kan. Kayak sekarang kan ada
tim pemenangan sendiri, ada koalisi Indonesia Maju dan lain-lain. Iya. Kalau waktu belum itu, relawan. Itulah Mas, kalau waktu wali kota itu, jadi dari the Democratic National Convention itu, the Democratic National Committee, kan kalau di sana nggak ada ketua partai ya Mas ya, ada ketua DNC atau ketua RNC. Ya. Itu mereka punya nomor telepon semua orang yang punya KTA Demokrat di wilayah pemenangan itu, dikasih ke timnya Marty Walsh ini lu teleponin satu-satu. Itu jadiin basis gitu. Satu ada bentuk support kayak gitu, terus dua juga cara seperti itu gitu ya Mas, datanya udah rapi, kita bisa tinggal cek aja ibaratnya. Terus juga metode fundraising yang sangat berbeda. Di sana itu konstituennya bahkan mau menyumbangkan uang kan Mas untuk support sebuah kandidat. Kemudian ya diatur dalam bentuk super PAC, dalam PAC masing-masing. Jadi, di sana money politik ada nggak sih? Kalau kayak serangan fajar gitu aku nggak tahu. Aku nggak melihat itu. Enggak ya? Enggak, tapi apakah peran money in campaigning ya kan pasti. Oh kalau itu ya. Tapi, mungkin placement ke media gitu ya. Maybe, billboard gitu. Maybe things like that. Tapi ya itu sih salah satu hal yang aku lihat itu rapih. Jauh lebih rapi. Lebih terorganisir ya. Bukan berarti pure juga, tapi jauh lebih rapih gitu aku melihatnya. Oke. Nah, kemudian kenapa seorang Sekar yang putri politikus penting di Indonesia, kemudian memilih untuk running sebagai calon anggota legislatif DPRD 2. Itu kan, mohon maaf ya, putri Pak Akbar Tanjung nyalek di kota Solo untuk jadi anggota DPRD Solo. Ini kan jomplang banget. Jangan sedih Mas, kakakku yang lain nyaleknya nasional. Jadi ada representasi guys, ada representasi. Enggak ada masalah itu. Enggak, tapi kenapa kemudian kok DPRD 2 gitu? Aku merasa ingin berproses, truly. Aku berharap bisa lama di politik ini. Anda suka politik memang ya? I'm interested in it Mas gitu. Selain jurnalisme berarti Anda sangat suka beririsan. Iya betul. Sangat beririsan. Ya ada jurnalisme politik juga ya. Exactly. Aku pengen bisa ada, insya Allah bisa relevan aja sampai lama. Jadi aku nggak mau 2024 that's it. Dan teladan yang aku lihat adalah kita harus mulai dari bawah. Satu, agar nantinya kita bisa nulis aturan kita sendiri. Kalau udah di atas itu aturan semua orang. Pas udah sampai atas pun tuh masih aturan orang lain gitu kan Mas. Dan ketiga, aku merasa politik yang aku pelajari sebagai observan selama menjadi anak Pak Akbar dan sebagai pembelajar itu sangat beda sekali dengan politik yang aku alami sekarang dan ke depannya. Itu yang aku lihat. Tadi habis bahas sama bapak, ibu, om, tante gitu. Kebetulan lagi ada di Solo ya? Kebetulan semua lagi ada di Solo. Biasanya aku sendiri. Jadi aku melihat kalau aku nggak bisa mempelajari ini dalam prosesnya, itu nanti aku akan jadi sangat terombang-ambing gitu. Dan aku belajar, misalnya kayak lihat Partai Golkar gitu, dia suaranya terus turun dari 2024. Itu bagi aku juga karena kita udah jarang ke akar, so we don't actually know what the people want. Karena aku masih muda, aku melihat insya Allah kesempatannya juga masih banyak nanti ke depannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya udah, kenapa kita nggak mulai dari bawah aja. Apakah itu juga sudah didiskusikan dengan Pak Akbar misalnya? Ya pada saat itu pertimbangan kami adalah kalau nggak RI ya kabupaten kota gitu Mas. Jadi nggak ada. Bukan provinsi nggak jadi pilihannya. Provinsi pada saat itu tidak menjadi pertimbangan. Dan karena aku lama di Solo sebelum, jadi aku udah di Solo lama tuh dari tahun 2020 Mas Putut. Tapi karena pada saat itu belum terbangun niat untuk
maju politik, ya kita hidup santai-santai aja sebagai pebisnis. Kan di Oh sini iya, ada beberapa properti, ada bisnis beberapa ya. properti. Sebenarnya karena itulah akhirnya aku merasa kedekatan dengan kota Solo. Jadi bukan karena mau masuk politik terus baru ke Solo, tapi aku udah di Solo, terbangun kedekatannya, ada kesempatan dalam proses diskusi kita putuskan deh kita coba di tingkat 2 aja. Oke. Also kalau di tingkat RI kesempatannya kayak dikit banget. Oke. Bisa dimengerti. Nah, Anda kan bukan hanya sebatas caleg di DPRD untuk DPRD 2 ya, tapi juga ketua Dewan Pimpinan Daerah. istilahnya kalau Golkar daerah ya, Dewan Pimpinan Daerah 2 ya istilahnya kalau di DPD Golkar. 2 kalau DPD di 2 Golkar. ya. Dan yang lain-lain kan DPC gitu. Ya. Nah, gimana tuh membagi waktu dan bukan hanya waktu itu, mengorganize satu tim di satu sisi ya untuk meraih kemenangan secara kolektif ya. Di sisi lain harus merunning dirinya sendiri untuk bisa dapat kursi gitu. Iya. Itu gimana tuh? Tantangan yang nggak mudah lah. Oh, nggak mudah, Pasti. nggak mudah sama sekali. Iya. Makanya kita udah di Solo terus, nggak balik-balik ke Jakarta. Biar dipegang. Iya. Ya aku masih mencoba menjawab pertanyaan itu setiap hari juga sih, Mas, mencari cara-cara yang paling Iya. pas ya. Mohon maaf ya, saya potong. Kan di satu sisi Anda harus menyukseskan banyak orang nih. Sorry, berapa kursi di Solo saat ini? DPRD Yang Kota Surakarta itu ada 45 kursi, Mas. Golkar saat ini 3. 3. Iya. Let's say mungkin berapa target Anda? Target kita 7. 7. Berarti kan Anda harus memikirkan ada 7 orang yang harus duduk di situ dan salah satunya harus Anda dong. Betul. Gitu. Nah itu kan nggak gampang tuh. Nggak gampang. Kalau sendiri misalnya nggak ketua DPRD kan, nggak ketua DPD kan mungkin lebih enak mikirnya. Anda kan mikirnya prosesornya dibagi 2. Gitu. Gimana tuh? Ya selain membagi waktu dan energi dan berdoa, ya kita mencari orang-orang yang sefrekuensi sama kita, sevisi sama kita untuk bisa gerak bareng aja di delegasi. Dan menjalin dan ini salah satu hal yang masih terus aku upayakan untuk lebih baik, itu menjalin komunikasi sebaik mungkin kepada seluruh stakeholder, termasuk caleg-calegnya itu sendiri. Oke. Dan dalam demokrasi yang sangat liberal ini, apa ya, Mas? Ya, liberal. Oke. Kanibalisme terjadi kan? Iya. Di antara bahkan satu partai. Bagaimana Anda berusaha mengatasi itu? Karena itu tantangan yang saya kira paling berat ya. Berat sekali, ya karena kita belum mencapai sebuah, ini ya Mas, kalau kayak PDIP gitu kan mereka bagi-bagi ya. Caleg ini ada di sini gitu. Kalau kita kan nggak kayak gitu. Benar-benar tarung bebas. Tarung bebas, tapi kami mengupayakan untuk selalu ada diskusi antara caleg. Jadi kadang misalnya ketemu nih di bawah. Ya kan paling enggak antara caleg-calegnya udah ngomong gitu. Udah nanti kalau misalnya ketemu gak usah diganggu. Nanti akhirnya kita yang bisa masuk ke timnya masing-masing gitu. Jadi kami selalu mengupayakan adanya diskusi itu. Jadi kalau salah satu yang aku pelajari, politik kan tentang kehadiran juga ya Mas ya. Presence is very important. Jadi aku berusaha untuk caleg-caleg juga sering ngumpul. Jadi di antara mereka juga oke kita saingan, tapi yang paling penting kan suara dapat 1, dia dapat 2, dapat 3 kursi. Jadi ya nanti yang jadi siapa ya wallahu alam. Jadi gimana kita bisa membangun komitmen antara masing-masing caleg, apakah ada semacam insentif atau punishment. Ya itulah hal-hal yang kita bicarakan terus-menerus. Tapi hal-hal yang aku coba adalah kita harus sering rembukan. Jadi rasa kebersamaannya itu bisa terbangun. That's not easy. Mbak Sekar, salah satu hal yang menarik dari Partai Golkar ini menurut saya, ya, kalau keliru tolong dikoreksi, itu 2 hal ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk beradaptasinya yang luar biasa. Saya kan bagian dari aktivis 98, sehingga pernah secara vis-a-vis tuh berhadapan dalam tanda kutip dengan Partai Golkar. Tapi dalam waktu yang singkat Partai Golkar kembali bahkan meraih kemenangan ya, setelah PDIP menang gitu ya, kemudian Partai Golkar menang. Dan sampai sekarang tuh Partai Golkar tuh kayaknya nggak pernah
3 ke bawah ya? Enggak. Nggak pernah Selalu kan? nomor Selalu 2. nomor 2, kalau nggak nomor 2 bahkan pernah nomor 1 begitu ya. Itu 2024 itu terakhir kita nomor 1. 2000 2004. 2004 ya, 2004 ya. Setelah PDIP 33,99 ya, 33% yang rasanya nggak mungkin lagi ada yang menyaingi itu ya. Di 2004 kemudian di bawah kepemimpinan Pak Akbar Tanjung kayaknya. Iya kan? Itu kan mohon maaf, itu desakan bahkan untuk membubarkan Partai Golkar aja, mungkin Anda masih kecil ya, tapi pasti diceritain lah sama Bapak gitu ya. Itu kan di hampir semua daerah itu ada aksi-aksi untuk membubarkan Partai Golkar. Tapi justru Partai Golkar membayarnya dengan rebound. Langsung menduduki puncak di 2004. Itu satu hal. Artinya dari dinamika politiknya ini punya sejarah yang luar biasa. Di sisi yang lain, saya melihat ada pasukan yang disebut under 40 yang juga luar biasa. Gitu. Apa hal lain yang menarik dari Partai Golkar selain 2 hal itu? Nilai-nilainya menurut aku sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Yang jarang diomongin sama orang Golkar itu sendiri. Dan karena kita dalam konsep kepartaian di Indonesia kan jarang ngomong tentang ideologi partainya ya Mas ya. Nah itu dia. Kadang-kadang orang nggak tahu nih bedanya apa sih gitu. Kecuali mungkin religius dan yang non religius gitu ya. Kecuali mungkin yang religius karena kan kelihatan ya. gitu ada yang. Itu pun sekarang mulai disatukan. Pasti ada nasionalisme religius. Takut banget ditinggalin orang beragama gitu ya. Takut untuk mengklaim cukup nasionalis gitu. Kalau Golkar apa sih? Karya kekaryaan, bingung kan artinya apa? Tapi intinya adalah kita turun. Karya kekaryaan. Tapi intinya adalah kita turun dengan membawa sebuah program gitu. Jadi everything is about development. Kita membangun, mungkin kita jadi gimana caranya antara masing-masing stakeholder semuanya itu bisa melahirkan karya, creation, agar bisa mensejahterakan semuanya. Ya kita, misalnya Mas Putut sebagai news anchor, podcaster, what can you bring to the table? Biar komunitasnya, masyarakatnya bisa sejahtera sebagai politisi. Misalnya kita wakil rakyat dari Golkar, itu adalah esensi yang aku pelajari, yang aku pahami, dan yang aku lihat dari teladan-teladan politisi-politisi Golkar. Salah satunya adalah Pak Akbar. Bahwa itulah esensinya kita bergolkar gitu. Jadi Pak Akbar tuh sekarang Mas, kalau nasihat yang beliau sampaikan ke kami anak-anaknya dalam berpolitik itu tentang Golkar adalah Golkar itu adalah platform di mana kita itu mengamalkan Pancasila lewat pembangunan, and that's the essence of the party. Jadi ya kita berkarya aja. Itu idenya ya. Itu tapi the idea of the party. Aplikasinya dan implementasinya kira-kira gimana tuh? Itu yang aku coba lakukan di sini. Aku nggak bisa mengatakan bahwa mungkin setiap politisi, semua politisi Golkar melakukan itu, karena ideologisasinya juga bagi aku bisa lebih ditingkatkan di antara kader-kader ini gitu ya. Tapi itu bagi aku yang menarik dari Partai Golkar dan yang ingin aku bisa sampaikan juga kepada orang-orang lain yang bertanya, kenapa kamu ke Golkar? Selain daripada tentunya karena sudah ramah dengan Partai Golkar dari dulu gitu ya Mas ya. Aku sangat percaya dengan nilai itu dan ya itulah partai yang bisa mewadahi itu bagi aku ya, dan sama visinya ke situ gitu. Kalau misalnya kita ngelihat denger lagu-lagunya atau pancabaktinya gitu kan, kita kan sebagai ketua partai jadi kan kalau mulai rapat selalu nyanyi lagunya, baca pancabaktinya, nyanyi himnenya, jadi kita hafal. Tapi bagi aku itu sangat penting bagi seorang politisi. Karena kalau kita nggak punya value, ya kita mau kasih apa juga ke masyarakat. Cara beda-beda. Tapi lebih ke value itu datang dari kekaryaan kita gitu ya. Aku melihatnya seperti itu di Golkar. Sebenarnya esensinya adalah seperti itu. Tapi tadi pertanyaan Mas Putut juga sebenarnya aku tanyakan terus gitu ke Partai Golkar, apakah ini masih kita laksanakan sebenarnya sendiri. Apalagi dengan lanskap politik yang lama-kelamaan aku ngelihat. Tadi aku baru ngomongin, sebenarnya exactly the value of a party itu sekarang apa? Betul. Itu aku selalu nanya juga, ini gue jadi ketua partai, terus gimana ya, ini value-nya apa ya, apa gitu. Jadi
itu sebuah diskursus yang aku lakukan sama diri sendiri, sama kader, sama teman-teman. Karena aku melihat ada sebuah transformasi yang besar sebetulnya tentang kepartaian ini gitu. Yang mana aku melihat sekarang tokoh itu nggak hadir dari partai. Nah, itu juga Sedangkan masalah. dulu itu kan kayak gitu ya Mas. Betul. Jadi ada buku, aku lagi baca buku The Golkar Way-nya Pak Akbar. Itu adalah, kan karena aku sendiri di sini kan Mas. Jadi kadang kalau misalnya kayak aduh lagi butuh inspirasi atau penenangan karena aku juga suka baca buku. Jadi baca buku deh, tapi baca buku yang emang gue juga sambil belajar gitu kan. Terus kemarin aku lagi baca tentang sebenarnya fungsi partai. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan pemimpin bangsa. Betul. Ya, tapi it's not the case now. Ya. Aku nggak terlalu pro dengan itu. Karena bagi aku berorganisasi dan berinstitusi itu sangat penting. Karena aku latar belakangnya itu kali ya Mas. Tapi juga nggak anti sama orang-orang yang nggak kayak gitu. Tapi kan akhirnya kita jadi harus berdiskusi gitu. Jadi sebenarnya nih kita partai apa? Mesin doang kah? Karena mau melahirkan kader itu sekarang kita udah banyak banget kader-kader yang lahirnya nggak dari partai. Ya mungkin kayak aku dan kayak Kak Putri, Kak Roro, Kak Diko, Ganinduto dan lain-lain mungkin itu adalah orang-orang segelintir orang yang lahir dari partai-partai gitu kan. Jadi ya itulah diskursus yang juga aku lakukan sendiri dan aku senang karena aku ada di posisi di tingkat 2 ini. Jadi kita juga ada kesempatan untuk bisa shape, to form, be a player in that gitu. Walaupun di tingkat kota. Karena semi otonom ya sifatnya tetap ya. Semi otonom ya. Tetap daerah itu tetap punya aturan sendiri kan. Tapi walaupun harus ikut instruksi pusat juga ya pasti ya namanya partai kan. Gitu, namanya partai. Tapi juga dengan transformasi yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat ini, kalau nggak anak muda yang bisa menangkap perubahan ini juga bagi aku sulit kalau anak muda nggak diberikan peran. Karena pasti yang senior juga udah kolot sama kebiasaan kepartaian yang lama gitu kan Mas. Itu also my challenge sekarang. Jadi mungkin karena aku juga orangnya suka sama disiplin ilmunya, sama eksekusinya, kelakuannya juga suka walaupun susah banget bagi aku. Tapi jadi diskursus ini tuh aku terima gitu. Aku terima dan aku sadari sehingga dalam mengambil langkah ke depan itu aku bisa tahu oh ini positioningnya yang bener sebenarnya kayak apa ya. Apalagi dengan shifting masyarakat terhadap partai. Kayak sekarang banyak orang bilang, udah lu kampanyein diri lu sendiri karena ntar lu yang bisa ngangkat partainya, bukan partai yang bisa ngangkat lu ketokohan itu kan. Contohnya kayak sekarang Pak Jokowi gitu, dengan PDI, Kaisang dan PSI, dan Ridwan Kamil ke Golkar. Itu kan it's very interesting the dynamics itu. Itu satu hal, tapi kan Anda sekarang ada di fase yang seperti ini yang tidak memungkinkan itu. Anda harus pikirin juga organisasi kan? Tentu. Dan itu akhirnya sekarang aku harus membuat keputusan ini organisasi berarti mau aku arahin kemana. Karena akhirnya partai apa juga, sebenarnya partai Golkar ini ingin aku kenalkan seperti apa ke masyarakat gitu. Jadi aku sebenarnya nggak sabar banget untuk pemilu selesai. Jadi aku bisa fokus sama membangun partai dan reinvigorating ini. Membangun sistemnya, capacity building. Karena kan kemarin aku jadi ketua di tengah-tengah kan Mas. Jadi ya mohon doanya teman-teman semua di sini aku bisa jadi Partai Golkar suaranya naik. Jadi setelah itu bisa kita shape nih sebenarnya partai itu ke depannya kayak apa. Dan siapa tahu kemudian kalau berhasil bisa kemudian direplikasi di tempat yang lain. Amin. Atau paling enggak ya kita jadi ada kebanggaan sendiri bahwa Partai Golkar itu betul-betul ada di masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat terhadap partai kan juga beda banget. Sama misalnya pada zaman Golkar berkuasa di tahun 80-an atau bahkan tahun 2004 pas Pak Akbar menang. What the people need from the party is very different. Mbak Sekar, ada 2 partai yang kategori partai katakanlah partai besar ya, itu yang dianggap cukup menguntungkan bagi orang untuk masuk di dalamnya karena dianggap tidak ada orang yang punya saham dominan. Yaitu IPO. IPO. Yaitu Partai Golkar dan PKS ya. Kalau mohon maaf ya kita ngomongin partai kan biasa nih ya.
kalau katakanlah PDIP, ada saham dominannya pasti keluarga Bung Karno dong gitu. Kalau kita ngomongin soal apa? Gerindra, saham dominannya pasti Pak Prabowo dong. Gitu. Siapa lagi? Demokrat, pasti ya sahamnya yang terbesar Pak SBY, keluarganya Pak SBY gitu. Itu kan udahlah, ini semua orang tahu itu. Nah di Golkar dan di PKS ini rasanya yang tidak ada orang yang punya saham dominan. Sehingga pertarungan agak lebih egaliter ini gitu. Itu menguntungkan Anda atau enggak? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, kita tergantung kita mau main di yang mana. Oke. But it's good nggak untuk dinamika partai dengan tidak ada saham dominan itu? I think it is. Dengan catatan mesin organisasi dan aturannya itu clear dan pimpinannya itu clear. Tapi akhirnya makanya orang-orang Golkar itu semuanya pandai bermanuver karena semua punya kesempatan. Jadi kita dilatih. Dan sayangnya Anda tidak sempat kuliah di Indonesia sehingga nggak masuk HMI. Ya, kalau di HMI dulu dilatih, tanya aja Pak Akbar. Kita udah LK seumur hidup kalau aku bilangnya. Latihan kepemimpinannya nggak cuma 1, 2, 3. Oh, langsung di bawah mentor utama ya. Iya itulah Mas, jadi maksudnya that's so funny. Ya menurut aku tuh menguntungkan, khususnya buat anak muda apalagi. Satu, selain daripada Golkar itu partainya banyak banget yang menaungi berbagai macam anak muda juga. 2, akhirnya kesempatan belajarnya banyak. 3, kita bisa menemukan mentor sesuai selera. Banyak tipe-tipe senior-senior di Golkar kan, kita jadi mentor yang kayak gini, mentor yang kayak itu, mentor yang kayak beliau gitu kan, beda-beda. Dan ya bagi aku itu salah satu strength dari Partai Golkar yang mungkin akhirnya membuat kenapa bisa selalu jadi adaptif. Ya harapannya kita bisa selalu menjadi partai yang besar juga. Tapi aku sangat percaya untuk jadi partai yang besar kita juga harus dekat sama masyarakat, nggak bisa di elit doang. Oke. Kita ngomongin agak tensinya kita turunin dikit ya. Bagaimana hubungan Anda dengan Bapak? Ya tentu baik ya. Iya. Tapi maksud saya dalam konteks obrolan politik lah, mentoring politik gitu. Saya dan Pak Akbar itu kalau ngomongin emang cuma politik. Memang politik. Mungkin karena umurnya beda jauh banget ya Mas ya. Kami beda 51 tahun. Yeah. Dan he's a very loving man, but he's never there. Karena kan selalu kemana-mana kan sebagai politisi. Jadi akhirnya salah satu momen untuk kita bisa connect itu kalau saya secara pribadi beliau ya lewat politik ini gitu juga. Jadi for me it's quite personal juga the journey. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang dulu bareng Pak Akbar, yang dulu dibantu Pak Akbar, atau yang dulu membantu Pak Akbar. Jadi kadang kayak misalnya aku lagi di dapil gitu Mas, ketemu sama ya lagi kita kali kenalan sosialisasi gitu, tapi dia bilang kayak dulu saya kampanye kemanahan sama Pak Akbar, yang berani pakai kaos Golkar cuma saya gitu, karena kan zaman dulu di Solo kan Solo ngeri, iya itu juga jadi tambah motivasi gitu Mas. Termasuk di Jogja tuh, kan aksi-aksi mau pembakaran kantor Golkar kan di mana? Iya, Jawa Timur, jadi semuanya lah Mas intinya. Dan sekarang itu relationship kita justru aku banyak memberikan pemahaman baru ke beliau. Oh kayak gini sekarang tuh di politik ini itu gitu. Tapi boleh dikasih kisi-kisi nggak waktu itu gimana sih strategi dan mentalitas Pak Akbar dalam menghadapi tekanan yang luar biasa itu? Dan kemudian justru bisa rebound. Sayangnya Pak Akbar lagi tidur. Kalau nggak tidur, aku ganti narasumbernya. Nggak, siapa tahu itu di ini. Ini ya politik tuh nggak mudah Sekar ya. Bapak itu dulu begini. Kalau Pak Akbar itu selalu menyampaikan ke kami politik itu pengabdian. Jadi jangan satu jangan sampai itu kamu jadikan ladang penghasilan. Itu satu hal yang beliau selalu bilang. Yang makanya sebenarnya kami itu nggak di-push gitu Mas Putut. Kita nggak yang kayak kamu masuk ya nanti Bapak taruh kamu di sini ya gitu, enggak.
So all this comes from ourselves. Yeah. Tapi nggak bisa dipungkiri ya karena kita dari dulu udah dekat dengan politik juga sebagai observan. Tapi itu satu yang beliau sampaikan adalah politik itu it's a service, itu pengabdian. Jadi ya you just give dan lu ikhlas aja, kasih duit gitu kan, kasih energi, kasih waktu. Okay. Itu sangat fundamental bagi aku dan adalah semangat yang ingin aku bawa juga. Yes, kita harus kalkulatif, tentunya menimbang segala macam peluang gitu kan Mas. Jangan percaya sama orang tapi juga jangan percaya cuma sama satu orang gitu ibaratnya. Just like playing chess. Tapi bagi aku esensi semangatnya adalah di situ bahwa politik is a service. Yang saya ingat dulu, mungkin setelah berapa tahun di melewati fase-fase buruk itu di salah satu wawancara, saya lupa medianya apa, tapi mungkin Anda kalau cari-cari ada itu, pernah diwawancara Pak Akbar itu. Bagaimana Pak Akbar Tanjung melatih kepekaan di dalam berpolitik? Dijawab beliau begini, saya kalau nyetir mobil sendiri. Saya nggak tahu itu benar nggak gitu ya. Beliau waktu itu nyetir mobil sendiri sehingga itu kata beliau itu melatih sensitivitas dan refleks kita gitu-gitulah. Jawaban yang agak aneh tapi mungkin benar juga. Gitu. Dia emang suka nyetir sih pada zamannya. Gitu. Ya artinya ini terkonfirmasi ya. Kalau sekarang kan udah ada sepuh ya. Ya kalau mungkin di usia mungkin belasan tahun lalu masih nyetir sendiri ya. Nyetir sendiri, road trip gitu jalan. Emang beliau suka dan beliau sangat disiplin orangnya. Ya pasti. Aku berusaha untuk bisa seperti itu tapi masih agak batu-batu dikit. Jadi dan kayaknya pandai mengatur energi manajemennya luar biasa. Nggak mudah berarti ya terdistraksi oleh ini oleh itu gitu ya. Artinya emosional kontrolnya bagus banget. Ya aku dulu kan pernah magang di Jakarta Post ya Mas ya. Terus pernah ya pada saat itu editorialnya tahu lah aku anaknya Pak Akbar, terus dibilang saya tuh paling malas kalau wawancara ayah kamu, terus kayak kok gue yang kena marah gitu. Karena kita udah wawancara Pak Akbar lama banget, tapi datar semua, kita nggak dapet apa-apa gitu. Jadi aku nggak tahu itu sebenarnya bagus atau enggak dari sudut pandang jurnalisnya ya. Tapi ya itu mungkin salah satu bentuk konkretnya beliau gitu bahwa ya kita emosinya gini-gini aja, gitu, datar. Whatever. Walaupun probably so many things are going in his head gitu kan. Mbak Sekar, Anda dulu membantu Pak Prabowo dengan Mas Sandi. Mas Sandi betul. Sekarang partai Anda juga berada di bawah koalisi dan satu koalisi dengan Pak Prabowo. Masih sempat mikir cawapres enggak sih? Kalau dalam kondisi yang sekarang ini kan bareng nih, gitu. Kemarin juga bareng sih. Ya kita kalau misalnya ada rapat koalisi tapi kan kita datang. Konteksnya gitu. Kalau yang dulu Anda belum memimpin sebuah. Betul. Tapi kan sebenarnya itu linear ya Mas ya. Aku ngeliatnya tuh linear. Yang mana ya udah kita sebagai partai dan kita lagi fokus meningkatkan kursi. Dalam proses peningkatan kursi itu kita kampanye buat presiden juga. Kecewa nggak Pak Erlangga Hartarto nggak jadi calon wakil presiden? Aku sangat menginginkan beliau jadi cawapres, tapi ya keputusannya seperti itu. Kita menurut Anda, walaupun sudah terjadi, apa hebatnya Pak Erlangga Hartarto sehingga layak untuk jadi cawapres? Walaupun ini sudah diputuskan ya. Salah satunya adalah ya tentunya bagaimana beliau menangani COVID itu ya Mas ya. Sebagai Kemenko, kan beliau juga ketua tim penanggulangannya kan. Iken apa gitu, aku juga nggak inget sih. Dan kalau enggak dengan kebijakan-kebijakan beliau, bagi aku akhirnya mungkin kita nggak bisa melalui COVID sebaik ini. Walaupun sekarang ekonomi lagi jatuh juga akhirnya gitu. Dengan berbagai macam lah, ada perang di Ukraina, salah satu khususnya kan, yang itu udah di luar kendala kita. Tapi kalau kita melihat beliau berbicara dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu is very smart. Memang sih. It's very smart. Iya. Cuman nggak pintar verbal ya. Komunikasi verbalnya memang sebagai seorang politikus kan ngomongnya juga seperti Pak Akbar, tenang, pelan gitu ya. Tidak yang menggebu-gebu dan lain sebagainya. Yang mungkin itu dibutuhkan oleh publik. Mungkin. Gitu. Oke.
pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif Oke, kalau ini. siap. Bagaimana pendapat Anda dengan isu termutakhir tentang dinasti politik di Indonesia? Ada. Ya pasti. Iya. Apa pendapat Anda dengan itu? Oh, itu realita politik kita sekarang menurutku, Mas Putut. Oke. Dan tergantung siapa lagi yang mau masuk yang emang berkualitas, yang bisa menunjukkan bahwa untuk berkualitas nggak harus menjadi bagian dari dinasti. Apakah itu baik buat bangsa ini? Bahwa ada dinasti. Ya. Dinasti itu kan berarti maksudnya kekeluargaan gitu ya Mas Ya, ya? kekerabatan. Kekerabatan. Anda juga ada dinasti. Orang kan sering mencontohkan di Amerika, di mana, ya iya. Oh, jangankan begitu, saya dari keluarga guru Mbak Sekar. Bapak ibu saya juga menginginkan sebenarnya saya jadi guru. Kalau mereka guru SD, ya setidaknya saya bisa jadi guru SMP atau SMA. Syukur bisa jadi dosen. Dan karena kesehariannya Bapak ibu saya guru, saya pasti terinternalisasi dong. Saya kelas 5 SD itu Mbak sudah diminta untuk ngajar anak kelas 3. Kan orang kampung Mbak biasa, kan kalau malam datang ke gurunya belajar gitu ya. Bukan les nih ya, belajar aja gitu. Ya artinya saya tumbuh dengan cara pandang saya sebagai seorang pendidik. Itu pasti. Orang yang seniman misalnya, entah itu musisi, entah itu apa, ya wajar. Tapi dinasti politik saya kira agak ada perbedaannya. Karena oke, semua orang punya hak. Tapi ini ada instrumen lain loh, namanya instrumen kekuasaan. Gitu. Gimana dengan itu? Kan itu tidak semata Anda boleh hak gitu ya. Tapi kan ada hal yang lain. Orang tua Anda ini ke dalam konteks misalnya entah itu, ini saya nggak ngomong hanya mohon maaf hanya Pak Jokowi ya. Tapi kan di banyak daerah juga ada. Suaminya jadi bupati, selesai 2 tahun istrinya. Nanti setelah istrinya anaknya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita yang lebih ada di gunung es nih, sekarang puncak gunung es adalah Pak Jokowi. Gitu. Pak Jokowi jadi presiden, anaknya jadi calon wakil presiden, menantunya jadi wali kota, lalu satu anaknya lagi jadi ketua partai gitu. Banyak terjadi dan aku sangat mengapresiasi di sini Mas Putut menyampaikan bahwa ini nggak cuma terjadi di Pucuk. Betul. Kita baru nyadar pas jadi di Pucuk. Betul. So I think ini menjadi momen di mana kita semua tuh ya kita juga harus sadar bahwa sebenarnya selama ini sistem politiknya mengizinkan, tapi kita baru betul-betul sadar karena ini terjadi di pucuk kepemimpinan yang mana semua akhirnya melihat. Ya. Aku melihatnya kalau memang akhirnya yang duduk di dalam suatu jabatan ini berhasil membuat sesuatu yang baik, nggak hanya untuk keluarganya, tapi memang untuk masyarakat, konstituennya, itu ya it's okay. Dalam hal berarti memang orang ini menunjukkan bahwa ada manfaatnya. Di sisi lain, karena ini sudah menjadi sesuatu yang lazim sebetulnya ya. Kalau kita ngeliat di level tingkat kota, daerah, itu bahkan bisa dari camat sampai bupati, itu kakak, beradik, keponakan, itu sangat amat bisa. Yang mana akhirnya bagiku kita juga harus lihat ke diri kita sendiri gitu. Apa yang terjadi secara sistem dan juga kita sebagai masyarakat mengizinkan hal tersebut terjadi. Dan bagaimana di 2024 ini kita lebih peka lagi terhadap hal tersebut gitu kan Mas. I think it's systemic. Karena contohnya nggak cuma satu. Betul. Dan tapi kalau emang udah ada di posisi itu, yang aku lihat banyak juga orang-orang yang kerabat ini akhirnya bisa prove themselves bahwa mereka bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan itu dengan cara-cara ya menggunakan apa yang mereka bisa lah dengan apa yang mereka punya. Dan aku berharap kita juga melihat, kita ngaca gitu sebagai masyarakat karena ini nggak cuma terjadi sekarang, it's been happening for so long. Tapi menurut pendapat Anda, sebetulnya sebaiknya sistem kayak gitu tuh bisa nggak sih diperbaiki gitu?
Semoga bisa ya Mas ya. Berarti Anda sendiri sebetulnya melihat itu sebetulnya satu hal yang memang seharusnya diperbaiki. Tidak boleh kayak gitu. Yang aku pingin garis bawahi lebih ke arah akhirnya niat masing-masing orangnya sih. Karena ya belum tentu semangat, misalnya kita di sini juga bisa dianggap sebagai dinasti gitu kan Mas. Semangatnya kan berbeda gitu. Dan itu akhirnya kembali ke masing-masing orangnya lagi. Dan yang aku harap adalah memang setiap kerabat yang masuk itu memang masuk dengan memang keinginan dan yang benar. Yang akhirnya juga ramai diskursusnya kan banyak orang yang melihat ya kayak tadi Amerika gitu, atau misalnya Justin Trudeau itu kan juga bapaknya kan dulu Prime Minister, atau Shinzo Abe gitu. Tapi ya mereka orang tuanya udah meninggal dulu, udah turun dulu, akhirnya mereka baru masuk politik gitu kan. Betul. Akhirnya itu mungkin itu bedanya. Dan aku juga dulu pernah nanya sama Pak Akbar, kok Kak Fitri, Kak aku yang paling gede, beda 14 tahun, di masa kekuasaannya Pak Akbar waktu beliau di tahun 2004 itu kakakku itu umur 25. Iya. Kalau nggak salah 25. Beliau lahir tahun 82, 2004, 22. Aku sempat tanya, kok Pak Akbar nggak masukin? Ya maksudnya, kok baru sekarang gitu kan, banyak orang yang nanya, kok nggak zaman dulu? Terus apa jawaban dia? Oke, Betul. Tapi walaupun Pekewo itu kan bukan sistemnya. Ya Pekewo itu kan dari beliau sendiri. Iya kalau Pekewo, kalau enggak kan bisa aja. Gitu. Tapi beliau memang tipe orang tua yang sangat apa ya Mas, kayak suruh anaknya sendiri gitu sih. Jadi ya mungkin tuh beliau aja ya akhirnya. Dan aku nggak tahu ya apa dari sistemnya yang perlu diubah, sejauh mana perlu diubah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar sistem kita ini itu nggak cuma menguntungkan ya segolongan orang aja. Yang mana akhirnya kalau aku ngelihatnya itu juga sekarang itu bukan tegak lurus, tapi ada korelasi dengan kelemahan institusi, lemahnya institusi partai. Betul. Yang akhirnya yang berkuasa ya jadi orang per orang. Kita di daerah sini ini dia. Di satu sisi kita pengen partai itu betul-betul bekerja melebur dengan masyarakat gitu ya. Terjadi dinamika yang baik antara masyarakat dengan partai politik. Tapi di sisi yang lain partai politik memberi pagar-pagarnya dengan cara seperti itu. Iya ya, itu aku juga nggak tahu cara solve-nya gimana gitu kan Mas. Tapi setidaknya Anda punya pendapat yang saya pikir clear ya. Iya insya Allah clear. Dan itulah semangat yang ingin aku bisa bawa dalam berpolitik ini gitu Mas. Bahwa dan yang aku yakini itu politik itu tentang hasil, karena kita harus menang pemilu. Tapi juga perlu proses. Betul. Dan itu makanya aku pilih jalan ini gitu ya Mas ya. Selain belajarnya juga jadi real belajar, dan itu kan tentang kita juga bisa dekat sama masyarakat gitu ya. Karena I believe, aku tuh percaya bahwa politik itu tuh baik. Obviously this is a controversial statement. Karena semua orang kayak politik itu jelek apa sih enggak. Tapi aku percaya politik itu tuh baik, dan gimana caranya kita bisa semaksimal mungkin mengupayakan itu dengan cara-cara yang berbeda akhirnya sekarang. Karena politiknya juga udah berbeda. I hope I will be successful karena kita juga baru pertama kali nyalek. Dan ya makanya teman-teman doain aja kita bisa jadi politisi yang beneran amanah gitu. Kalau kata JFK kan politik itu suci. Oke, pertanyaan terakhir. Ini ringan aja. Apa yang paling Anda sukai ketika Turbah bertemu dengan masyarakat gitu ya? Dan apa yang bikin Anda kikuk atau agak risih ketika berada di tengah-tengah masyarakat? Yang aku sukai adalah ketika masyarakatnya itu punya opini yang konkret, punya isu yang harus diselesaikan. KDRT. Jelas masalahnya. Jelas permasalahannya KDRT. Dan bagi aku itu juga menunjukkan berarti bahwa sosok ini memang memperhatikan
sekitarnya. Punya kesadaran. Dan yang kedua juga tahu ini lagi ngomong sama siapa. Ya. Itu punya harapan. Sehingga kami selaku calon wakil rakyat pun juga tahu nanti kalau jadi berarti panjenengan ini tuh maunya apa dari saya. Itu aku selalu mengupayakan untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi kami kesini untuk bisa benar-benar tahu Bapak Ibu ini maunya apa, sehingga nanti itu jadi target saya kan, panjenengan bos saya nanti. Itu aku selalu. Itu kan bener Mas, ya menciptakan target kan. Ngomong gitu juga memang di masyarakat. Enggak dong. Iya aku ngomong gitu. Oh gitu. Saya tuh lagi mau melamar kerja gitu. Keren banget. Oke. Yang bikin, so I really enjoy meeting people who really care about their community. Dan itu di grassroots ya? Dan itu di grassroots. Selain akhirnya bisa kita kader. Oh itu pekerjaan berat juga loh itu. Ya itu next step lah itu next step selain biar bisa kita kader. Tapi ya truly Mas, aku jadi tahu what is needed gitu. Jadi gak cuma sembako gitu kan. Iya. Mbak kita tuh gak butuh apa-apa, tapi sebenarnya sekarang tuh ya ibu hamil di RT 3 ini tuh susah dapat sayur. Itu kan konkret. Benar. Itu aku suka itu. Walaupun sembako difficult. Gak turun-turun. Terus kayak Mbak ini saya harusnya kemarin tuh bisa daftar Gakin, tapi kok saya nggak boleh daftar Gakin. Dan sebenarnya itu permasalahan yang mungkin buat elit-elit kayak, wah kita harus ngomongin tentang efisiensi tenaga kerja AI gitu. Tapi itu juga sesuatu yang bikin aku kikuk kadang, karena kan aku I'm a thinker ya Mas. Aku suka berpikir, suka ngomongin tentang what can be gitu. Jadi kadang ketua masyarakat aku juga harus menyederhanakan pemikiran itu. Betul. Dan itu seninya di situ. Sebelum kita akhirnya ngomongin tentang the future of work atau revolusi industri 5.0, ini aku lagi ngomong sayuran nih. Gakin exactly. Atau mau mencari pekerjaan udah 5 kali wawancara nggak diterima-terima, nggak tahu salahnya di mana. Dan di satu sisi tapi kita juga udah mikirin tentang masa depan AI, gimana masyarakat Indonesia bisa berkembang seiring dengan berjalannya AI gitu. Jadi aku suka justru adanya dikotomi di situ karena itu real. Aku nggak tahu. Aku sangat berharap ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki untuk bisa mengawal keresahan-keresahan ini. Tapi the point is in the tension. I think ya Mas ya. Dan mungkin karena aku juga ada latar belakang wartawannya, rasa ingin tahu aku cukup tinggi. Jadi aku ngeladenin, kadang bahkan timku kayak, Mbak kamu udah kelamaan lah ya dan cukup punya energi gitu. Iya, cukup punya energi, kita juga alhamdulillah masih muda. Jadi itulah Mas, kenapa aku juga akhirnya mulai di tingkat 2. I have so much to give right now. To the actual people gitu. Kalau di atas itu aku kan kakakku tingkat RI ya Mas ya. Iya, rakyatnya yang mana bingung nih. Itu 1, 2, lobby-lobbynya baik banget. Karena jauh. Iya. Dan yang aku juga ini sebuah silver lining gitu. Problem-problem yang ada tuh real, aku bisa pelajari. Walaupun bagi aku mencernanya pun juga sulit kadang. Dan bukan hanya mencerna nanti, mencari solusinya juga. Betul. Solusi-solusi yang praktis, yang orang lihat ini buktinya apa sih gitu kan? Benar. Dan bisa memberikan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa nanti tanggung jawab saya kalau saya jadi panjenengan nyoblos saya, itu saya juga bukan ngasih sembako gitu. Kan DPRD legislatif kan bukan itu sebenarnya fungsinya Mas. Jadi itu sesuatu yang aku pelajari juga bahwa ya pantesan aja masyarakat kita itu beli kucing dalam karung misalnya, atau enggak pernah tahu sebenarnya harus ngapain, karena dalam proses kampanye juga tidak ada elemen edukasinya. Jadi kadang kalau misalnya boleh kumpul sama masyarakat ber-50 gitu misalnya Mas, 20 lah 50 kebanyakan. Aku ngeliat yang mana yang pemilih pemula. Yang umur 20 ke bawah, 30 ke bawah, yang baru mau nyoblos.
Terus aku nanya sebenarnya kalian tuh concernnya apa, bingungnya di mana? Kalau udah tua-tua kan bisa udah tahu ya Mas ya, Iya. cara apa nyoblos. Jadi aku suka nanya. Jadi sebenarnya teman-teman kekhawatirannya apa sih gitu. Terus kan pertama kali nyoblos nih, bingungnya di mana? Aku bilang, kita nggak tahu Mbak mau nyoblos siapa gitu. Terus aku bilang, semoga ntar yang DPRD 2-nya nggak bingung. Tapi aku juga berusaha untuk memberikan pemahaman. Nanti fungsinya tuh apa gitu kan Mas. Sebenarnya nanti kalau ibu nyoblos saya dan kalau saya jadi, sebenarnya ibu tuh bisa minta apa sih ke saya gitu. Dan saya juga bisa ngasih apa ke ibu. Saya bukan sinterklas yang setiap bulan kasih sembako gitu. Karena kita kampanye kan seperti itu Mas. Betul. Kita kampanye hadir kasih sound system. Itu kalau di tingkat 2 ya. Kita kampanye hadir bikin tes kesehatan. Dan itu exactly makanya 5 tahun sekali dan inilah makanya kita berpartai. Jadi aku masih punya semangat yang cukup idealis dalam menjalankan ini dan aku juga tertantang untuk melihat bagaimana idealisme ini tuh bisa tetap ada di tengah transformasi elemen-elemen politik ini yang tadi aku bilang misalnya partai fungsi jadi berubah, tokoh tuh jadi bisa lebih gede daripada partai. Itu kan something yang kita belum ngalamin kan Mas, ya mungkin baru kita alami sekarang yang real. Tapi sebenarnya menurut aku udah ada bibit-bibitnya dari 5-10 tahun, 15 tahun yang lalu. Jadi walaupun aku saat itu masih umur 12 tahun, aku juga nggak tahu sih. Tapi kalau aku look back gitu ya, jadi ya that's where I am. Dan aku melihat setiap kesempatan sebagai kesempatan untuk truly belajar sebanyak-banyaknya. Senangis-nangisnya gitu kan. Oke, Mbak Sekar sudah 1 jam lebih. Terima kasih banyak ya. Thank you Mas Putut. Kesempatan untuk bertemu dan mengganggu jadwal ke dapil. Nggak apa Mas. Mungkin habis ini mau ikut ke dapil teman-teman. Oke, teman-teman ya. Ini saya dan tim datang ke Solo ini memang mau menunjukkan Mbak Sekar kepada publik luas bahwa ada loh orang yang sebetulnya punya privilege untuk menapaki karir yang cepat tapi lebih memilih memulai dari bawah dan dari kapasitas kita lihat sendiri sebetulnya ya ini jelas kapasitasnya nggak bisa dibilang kaleng-kaleng ini. Insya Allah. Ini baja murni ini gitu. Tapi Mas, yang menarik juga itu ya, baja murni bukan ini dari segi pemikiran ya. Itu ya harus kita translate juga sama elektabilitas. Iya. Itu yang lagi diuji. Tinggal kemudian Mbak Sekar akan membuktikan dengan kerja-kerjanya karena politik pada dasarnya adalah bagaimana salah satu tantangannya tentu saja mengimplementasikan apa yang ada di ide kita menjadi kerja-kerja nyata, kekaryaan mungkin kalau di Golkar ya. Dan itu tentu tidak mudah. Karena Mbak kita tahu lah, ada banyak orang yang sekarang ada di anggota DPR nyaris tidak pernah turun ke bawah. Karena di bawah cukup menanamkan orang-orang untuk ya tahu sendirilah ya. Jadi tapi pilihan ini luar biasa dan memimpin satu walaupun ini tidak bisa dibilang enteng ya, memimpin sebuah DPD 2 ini nggak gampang, apalagi di DPD yang bukan kekuasaannya dalam tanda kutip, ini PDIP kan. Wah, PDIP banget Mas. Merah ini di kuning di kandang merah ini. Cuman siapa tahu bantengnya kepanasan terus berteduh di bawah beringin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Sekar. Semangat terus Mbak. Terima kasih Mas. Semoga teman-teman juga semoga bisa membuat teman-teman lebih optimistis melihat politik Indonesia ya. Ada loh orang-orang seperti Mbak Sekar Tanjung. Sampai ketemu lagi dengan kami selanjutnya. Makasih Mbak. Thank you Mas Putut.